teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Galang di Sakti Podcast dengan segmen Brosis. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Akang-akang ini menang kejuaraan Libama AJ di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Boleh dong kenalan dulu sama akang-akang di sini, ada Kang Fatih dan Kang Bori. Boleh sapa teman-teman Sakti Podcast? Oh, teman-teman Sakti Podcast. Ini siapa? Coba kenalin dong. Ya, saya Arik Alfarizi dari Teknik Informatika Angkatan 2023, dipanggil Borik. Belakangnya kenalan dulu. Halo, saya Fatih Fauzan. Saya anak 2020 jurusan Teknik Informatika juga. Nah teman-teman, akang-akang ini tuh menang kejuaraan Libama AJ di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung 3x3 ya? Ya. Boleh dong jelasin, itu tuh apa sih, kayak gimana? Libama AJ itu kepanjangannya Liga Basket Mahasiswa Antar Jurusan. Nah itu event tahunan, biasanya event tahunan dari UKM Bola Basket Fabis. Jadi UKM Bola Basket di UIN Bandung tuh namanya Fabis, suka ngadain event turnamen basket 3x3. 3x3 itu setiap tahun antar jurusan. Nah kemarin tuh kita kebetulan alhamdulillah juara 1 ya. Alhamdulillah. Soalnya Boriknya jago sih. Amin, amin. Itu debut pertama saya langsung juara 1 sih. Langsung juara 1 ya? Iya. Kalau 3x3 tersebut bisa dijelasin apa sih 3x3? Takut teman-teman ada yang nggak ngerti sebenarnya. Main basket tuh kayak biasa aja atau 3 lawan 3 atau kayak gimana gitu? 3x3 gimana? Jadi 3x itu mainnya bertiga gitu, 3 pemain. Terus kita tuh mainnya kan yang basket aslinya biasanya tuh full ya, full lapangan gitu. Kalau 3x itu cuma setengah lapangan, cuma ada satu ring doang gitu. Jadi kita gonta-ganti gitu, gantian masukin ke ring yang sama gitu. Nah, tiap misal kita mau masukin tuh ada aturan yang gimana kita tuh harus keluar dari arena 3 point dulu gitu. Harus gitu. keluar dari area Dari 3 point. 3 point area baru bisa cetak poin kayak gitu. Jadi misalkan kita masukin bola nih, nah tim lawan tuh posisi bola langsung punya tim lawan, tapi tim lawan harus keluar dari area 3 point dulu baru bisa masukin lagi ke ring yang tadi. Sebenarnya sama aja gak sih 3x3 sama main basket biasa dari segi permainan kayak poin atau lama waktu kayak gitu? Atau kesusahannya lebih susah mana nih sama main basket biasa? Sebenarnya tergantung suka main setengah lapangan apa selawang, tapi perbedaannya waktu beda. Kalau selapang itu 4 quarter biasanya 10 menit, jadi 4 kali 10. Kalau setengah lapang kita itu cuman 10 menit satu babak, nggak ada babak selanjutnya. Terus pemainnya ada 4 orang sebetulnya, tapi satu duduk di bench Gitu. bench player. Terus apa lagi ya, waktu, pemain, dan setengah lapang. Itu ya berarti bedanya. Untuk persiapan sampai bisa jadi juara 1 itu gimana sih? Lama persiapannya tuh, latihannya berapa kali seminggu? Apakah apa gitu? Meditasi dulu ya. Meditasi. Meditasi dulu di gunung. Nggak, sebenarnya kita pure persiapannya cuma 3 hari, tapi bisa dibilang maksimal Ya, maksimal. soalnya benar-benar efektif latihannya. Waktu itu kita kan 2 tim ya sebenarnya, ngirimin 2 tim. Kita bareng-bareng latihan dari H-3, H-2, H-1. Bahkan H-1-nya kita nyoba latih tanding juga ya. Latih tanding sama fakultas Usuluddin. Jadi lumayan menyenangkan masa-masa itu. Pada saat bertanding momen-momen apa gitu yang dikenang terbaiknya? Boleh dong diceritain pada saat kejuaraan. Kayak gimana Rik? Kalau saya mah pas final sih, waktu saya ini dapat Deg-degan nggak? deg-degan banget. Itu final tuh capek, deg-degan sama pokoknya kan terus sama supporter tuh pada inilah Sorak-sorakan. Nah itu tuh Kalah takut. free throw-nya masuk. Nah itu yang paling senang lah saya, membanggakan. Lega ya, langsung Lega. harus masuk. Capek langsung hilang itu. Kalau dari Kang Fatihnya gimana? Sebenarnya kalau final sebenarnya udah lumayan pede. Kalau udah final udah lumayan pede, bakal menang nih. Kalau momen yang paling teringat tuh ketika semifinal nggak sih? Iya, semifinal. Yang mau kita ke comeback tuh. Kita hampir ke comeback soalnya. Semifinal Kita- hampir kalah. Skor udah jauh nggak soalnya, 5-1 kalau nggak salah. Kita poinnya udah 5, mereka cuma 1. Tahu-tahu di tengah-tengah kebalik tuh,
kita skor cuma 8, musuh jadi 10. Itu ada kebangkitan dari akang-akang atau emang blunder tim musuhnya? Kita yang blunder lebih tepatnya. Pada saat itu blunder. Hampir ini soalnya hampir ke comeback kita. Kan kita asalnya udah menang jauh di awal, tiba-tiba pas terakhir kita jadi kebalik skornya. Itu kenapa tuh? Ada miskomunikasi. Kenapa ya? Ada anak ajaib sih lebih tepatnya. Iya, yang jadi dia tuh ada yang jago banget. 3 point masuk 4-4-nya itu. Gara-gara itu. Iya, ada anak ajaib lebih tepatnya. Soalnya dia 3 point posisi tangannya kayak nggak enak tuh. Udah sengaja Tapi masuk. Iya. udah sengaja dibiarin, nggak akan masuk ini mah. Tahu-tahu masuk semua lagi. 4 kali 3 point, soalnya kan sekali 3 point tuh dihitungnya 2 skornya. Jadi 4 kali 2 berarti 8. Mereka langsung dapat 8 poin. Seberapa penting peran tim kerja sama antar anggota tuh buat meraih juara gitu? Apakah main basket tuh aku penasaran kayak orang jago-jago banget tapi yang lainnya biasa aja, atau emang harus setara biar tetap timnya tuh banget gitu? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kerja sama tim itu jauh lebih penting daripada skill individu. Kerja sama tim, chemistry dari kerjasama, dari strategi tim, semuanya itu Komunikasi juga ya komunikasi paling penting gitu sih. itu. Soalnya kalau orang jago sendiri tapi nggak ada chemistry, nggak ada kerjasama, ya percuma. Soalnya kita mainnya kan tim juga ya, bukan sendiri. Tapi biasanya pas kerja sama tim kayak gitu suka ada orang yang pingin show up sendiri gitu. Oh, aku pingin nunjukin skill nih pada saat kejuaraan. Ada gak sih timbul rasa ego-ego kayak gitu tuh? Kayaknya pasti ada ya, Pasti ada sih di tiap orang tuh. tiap orang pasti ada. Tapi kalau kita mah pas kemarin kehitung kompak ya. Kompak banget, Kompak Bang. banget. Nah, gimana caranya ngejaga kompak sampai bisa juara satu tuh gimana? Saling percaya. Ya, pertama tuh percaya sama satu sama lain, terus komunikasi tuh dijaga gitu, dibangun lah dari awal tuh. Kayak gitu sih. Jadi intinya itu sih, komunikasi sebenarnya. Tetap harus saling Komunikasi sesimpel manggil nama misalkan. Misalkan kita lagi megang bola nih, terus kita mau passing ke teman, panggil namanya. Misalkan aku mau passing ke Arik nih, Rik sini Rik, langsung dipassing. Sesimpel itu juga sangat penting. Komunikasi sesimpel itu di basket. Jangan sampai kita diem-dieman di lapangan. Itu juga udah kita bahas juga sebelum bertanding, maksudnya udah kita bahas komunikasi harus jalan terus. pada saat main basket. Setahu aku ya, aku pribadi main volley nih. Tapi aku juga suka main basket. Tapi pasti lebih capek main basket. Itu gimana cara ngejaga stamina biar sampai di akhir tuh tetap bisa on point gitu. Tetap fokus, tetap bertenaga, terus mentalnya itu terjaga, apalagi kalau poinnya musuh udah lebih tinggi daripada kita, biasanya agak deg-degan kan, panik. Aduh gimana nih? Apakah kalah? Apakah gimana? Kalau dari stamina, pergantian pemain gak sih? Ya, pergantian pemain juga salah satu formasi rencana gitulah intinya. Penting lah kalau dari kayak kemarin TRX itu, kalau nggak ada pergantian pemain pasti capek banget. Keteteran sih. Keteteran. Kalau kita kemarin tuh strateginya pergantian pemainnya harus cepat. Soalnya kita kan cuma main 10 menit. Ya. Berarti kalau dihitung paling sekitar 2 menit itu udah ada pergantian pemain. Baru 2 menit langsung ganti. 2 menit ganti. Atau bahkan malah kurang dari 2 menit. Itu tuh pergantiannya rotate per orang pasti diganti atau ada Per orang. Oh, tetap rotate terus. Iya. Jadi soalnya kan di lapang ada 3 orang, satu orang duduk. Satu orang yang duduk misalkan ngeganti siapa yang capek. Tukeran yang main ke bench. Ketika dia di bench, dia mantau lagi siapa nih kira-kira yang capek. Ganti lagi. Tukeran tempat lagi. Nanti yang duduk begitu lagi dan seterusnya sampai selama 10 menit. Jadi yang yang bisa aja yang di bench yang manggil, misalnya saya ngeliat Kang Fatih capek tuh, saya manggil Kang Fatih terus ke wasit gitu, kayak substitution gitu. Oh, itu ada bisa kode capek gitu. Iya, kalau Kang Fatihnya juga capek misalnya, pasti Oh, Kang dua-duanya Fatih capek gimana nih? apa yang di bench. Kalau misalnya main nih, dua-duanya capek. Pernah tuh pas terakhir Bang, pas Kang Fadil tuh capek ya. Gua juga capek gitu. Gua manggil Kang Fadil tapi nggak di ini sama Kang Fadilnya. Itu terus aja Terus main maksain aja. Terpaksa main terus kalau kayak gitu. Atau kalau enggak paling ngambil time out. Iya, time out. Jadi kita punya jatah time out tuh
sekali atau 2 kali ya, lupa. Pokoknya setiap turnamen beda-beda sesuai kesepakatan ketika technical meeting. Tapi setidaknya kita punya jatah time out 1 kali. Time out. Jadi kalau kata Sundanya mah bitan heula euy. Kita bola capek gitu. Bitan heula, minta ke wasit tuh punya jatah. Kalau ini tuh kan kejuaraan Libama AJ 3x3. Sebenarnya kalau misalnya dari kampus sendiri biasanya suka ngadain kejuaraan apa lagi? Atau tiap tahun suka ada apa sih? Kalau dari kampus secara general kampus Unpad, saya kurang tahu. Tapi kalau secara spesifik UKM bola basket Fabis, yang saya tahu setidaknya ada 2 event setiap tahunnya. Libama AF dan Libama AJ. Kita yang menang itu Libama AJ ya. Liga basket mahasiswa antar jurusan. Satu lagi Libama AF itu antar fakultas. Antar fakultas, jadi timnya juga per fakultas. Ada berapa fakultas sih? 7. 9 di UIN. Berapa ya? Ya pokoknya Ada lah semua fakultas pokoknya itu ya, semua fakultas di Jadi UIN. diaduin semua fakultas itu. Kalau nanti Libama AF apakah bakal ikut serta lagi? Masih Kalau Arif ada? kayaknya mau ya. Waduh, Wah, Arif. mau sih tapi kayaknya enggak ya kayaknya. Soalnya udah apa ya? Udah jago banget ya. Bukan. Udah ada lah ya, udah ada timnya lah ya. Ya memang ini sih memang seleksinya kan per fakultas. Seleksi. Nah, ngomong-ngomong seleksi nih, proses sampai masuk bisa dibilang tim inti lah ya buat ngewakilin jurusan itu gimana sih? Ada seleksinya atau gimana? Seleksi. Ada ya, kita Karena pasti diseleksi. jurusan banyak banget kan yang pengen ikut kejuaraan kayak banyak gini. banget. Ya. Tapi kita setelah melampaui berapa kali seleksi? Lumayan banyak ya, nggak kehitung juga sih. Soalnya kalau latihan basket juga kita kan 15 orang lebih gitu kan. Pas seleksi juga banyak tuh pas seleksi. Tapi itu yang milih nyeleksi misalnya si A main, si B main, itu tuh ada coachnya atau gimana? Ada ininya sih, ketua komunitas. Nah, itu ketuanya siapa ya? Ada ketum. Foto komunitas tuh. Ketua komunitasnya. Lupa. Ketua komunitasnya itu ada angkatan 22 sekarang namanya Alif. Oh ya, Kang Alif ya. Alif. Dia yang ininya yang nentuin siapa yang main. Kebetulan kita ngirimin 2 tim. Nah, itu juga yang nentuinnya dia sebetulnya. Soalnya dia jago sih basketnya, jadi dia yang nentuin. Ya makanya jadi ketua juga. Iya. Tua. Ini jago beneran. Oh iya jago Jago. bener. Jago. Paling jago seinformatif. Iya, bisa ditonton kalau mau lihat dia jago. Kalau tiap latihan tuh kita ya hari Selasa tuh Datang bisa aja, datang Selasa. aja Itu pokoknya. latihannya dari komunitas jurusan teknik informatika ya? Iya. Biasanya kapan aja sih? Kalau latihan biasanya anak-anak basket gitu. Biasanya hari Selasa, tiap hari Selasa. Tapi kadang-kadang kita pindah-pindah jadwal juga ya. Berarti Tergantung situasi. Iya. latihannya di mana? Takutnya kan ada maba-maba pengen yang join-join gitu. Antara di kampus 1 atau di Gor Rabani biasanya. Goraban itu di mana? Di ini apa? Polsek Uber ya? Iya. Polsek Uber. Cumberung. Ya, pokoknya dekat Superindo lah. Nah, itu. Superindo Cumberung, sebelahnya ada Rabani. Oke. Nah, kakak ini kan jago banget nih main basket, bisa sampai juara 1. Dapat juara 1 susah loh, teman-teman. Keren banget mereka. Siapa sih idol basket dari Kang Fatih sama Kang Borik ini? Siapa? Saya gitu ketua komunitas. Oh, ketua komunitas. Iya, gila jago banget ya. Temen-temen penasaran nggak sih sama Jagonya. ketua komunitasnya? Apa next podcast diundang aja? Wah, bisa tuh kayaknya. Next podcast harus ada ya ketua. Harus ada sih. Jadi siapa nih idolanya? Oh, Kang dulu deh. Kalau aku mengidolakan ada pemain NBA namanya Kyrie Irving. Kyrie Irving itu pemain NBA. Kenapa aku ngidolain dia karena dia itu posisinya point guard itu yang bawa bola. Sama kayak aku, maksudnya mirip-mirip lah posisinya kalau main basket. Dan dia secara tinggi badannya, postur nggak terlalu tinggi untuk ukuran pemain NBA, tapi dia mainnya jago banget. Ball handlingnya kanan kiri pokoknya jago banget. Kan biasanya kalau kita orang-orang main basket itu pakai tangan kanan ya, kan? Tapi kalau Kyrie Irving itu mau kanan mau kiri pokoknya hebat lah. Jago. Jago. Kalau dari Kang Mukir? Kalau saya mah Michael Jordan sih. Kalau alasannya nggak usah ditanya lah ya, itu udah legend banget sih.
Bukannya Alif. Ya itu yang kedua sih. Oh, yang kedua. Gimana rasanya menangin gelar juara satu ini? Apakah ada kebanggaan sendiri tiba-tiba masuk kelasnya nyemongin hati atau gimana? Setelah momen itu apa aja yang didapat? Apa Pasti hasil seneng. dari juara tersebut? Bangga, gak nyangka juga sih ya bisa juara satu gitu. Apalagi ya, banyak lah. Rasanya Hadiahnya. campur aduk. Hadiah dari dapat juara kemarin. Boleh tahu gak? Boleh nggak? Oke. Gak usah sebutin rinci banget. Oke. Tapi dapat apa? Kita dapat medali, dapat sertifikatnya tapi per tim, sama dapat uang. Lumayan lah ya. Iya. Keren. Tapi kalau boleh jujur, aku pribadi sebenarnya malu sih kemarin juara. Kenapa malu tuh? Karena udah tua. Udah tua tapi masih ikut-ikutan. Soalnya kan yang lain masih muda nih kayak Bori. Berarti udah tua masih jago bang. Jangan malu. Untuk selanjutnya apa ada target kejuaraan yang ingin dicapai? Entah itu baik dari jurusan atau dari segi kampus atau mungkin di luar kampus ada target yang ingin dicapai gak? Aku pengen jadi pemain NBA atau gimana? Paling pengen bersenang-senang aja dulu buat sekarang. Belum ada target lah, belum ada target, pengen Have fun juga aja gitu. masih jadi hobi aja dulu basket. Mungkin targetnya apa kayak buat diri sendiri aja ya, makin ini lagi. Tapi kalau Bori kayaknya ini sih ambis banget sih. Banyak sih. Ya mungkin Juara. pengen tahun depan kita juara lagi kali ya. Ah, kita. Back. Lu aja. Iya. kan? Oh, jangan lah. Oh, udah lulus ya. Nonton. Jadi Nonton coach. aja. Back to back. Ya. Terakhir nih aku mau tanya, ada gak sih pesan-kesan buat teman-teman sahabat Sakti Podcast yang nonton atau maba-maba yang semangat banget pingin ikutin jejak kakak-kakaknya juara satu kayak gini? Boleh? Dari Kang Fatih dulu pesan-kesan. Paling dari potensi dulu ya. Kita harus tahu dulu potensi kita itu apa, minat dan bakatnya apa, passionnya apa. Bolehlah kita suka ngoding gitu ya, kan kita informatika, suka di laptop terus gitu ya. Tapi jangan lupa sama hobi kita sebenarnya. Karena barangkali kita sebenarnya hobinya kayak kita berdua basket, atau mungkin yang lain ada yang suka musik, ada yang suka apa. Jangan dilupain, sama jangan lupa dikembangkan juga. Apalagi kita kan sekarang ada komunitas jurusan, komunitas basket, komunitas simfoni, komunitas voli, futsal dan lain-lain. Itu bisa jadi kesempatan buat mengembangkan potensi minat bakat kita. Kalau kita sampai juara, syukur. Kalau enggak, setidaknya kita masih bisa menyalurkan hobi kita. Itu pesan buat teman-teman. Kalau dari Kang Buri, apa ada quotes? Kalau apa ya? Pesan paling ya kalau kalian kayak punya hobi tuh ya ditekuni lah gitu, kayak kita kan ngoding terus tuh bosan kan. Kayak aku kalau Mumet pasti. mumet tuh. Jadi kalau merefresh otaknya tuh kayak basket, kayak gitu-gitu. Jadi manfaatin apa yang ada gitu, kayak kan kita di komunitas tuh. Nah, itu tuh manfaatin gitu. Bisa jadi apa kayak buat ya itu tadi merefresh kita gitu, otak lah, daripada ngoding terus menyalurkan hobi lah. Terus kalau mau kayak apa sih ikutan kan banyak turnamen gitu, buat intinya apa ya, buat juara gitu, berani mencoba gitu, jangan takut kalah gitu. Kalau kalah juga kan Coba lagi ya? coba lagi terus gitulah. Coba lagi, kalah lagi gimana? Coba lagi terus gitu sampai lulus. Oke teman-teman, dari narasumber kali ini pada mahal-mahal banget ya. Banyak kata-kata yang bisa jadi motivasi kita buat ke depannya. Makasih banyak Akang-akang udah nyempetin waktu ke sini. Sangat senang saya pribadi dapat cerita pengalaman dari Akang-akang ini. Buat teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya IF Win Bandung, Sakti Podcast, dan jangan lupa follow TikToknya juga di Sakti Podcast. Sekian segmen Brosis kali ini. Sampai jumpa di segmen lain.